sejam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. Khususan almarhum yang sudah meninggal, khusus keluarga besar Budi Al-Falah ini kami alam barzah. Kita tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu dan Allah Maha mengetahui yang sudah meninggal. Ya Allah, terima amal solehnya dan kami sebagai teman surga jauhlah dari neraka. Begitu juga para pengumpul para asyidah yang sudah meninggal, para kita, para nenek yang mau berdua, saudara-saudara yang sudah meninggal. Mudah-mudahan juga yang sudah meninggal, para sahabat, teman, para pejuang, bisa diberikan di jalan Allah. Mudah-mudahan kuburnya terutama di Palestina diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala derajatnya di alam barzah. Terus itu dia juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi dengan dia hadir. Mudah-mudahan ya Allah berkabulkan amin amin ya Allah amin amin mawadah rahmat warahmat diberi kelapangan dalam kafe itu sepeda diberi amin luas setiap menjalani kehidupan dunia ini Allah rahmatik Allah rahmat dan yang masih sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang tadinya kita amin lagi yang menjadi dosa dan belajar dirinya amin ya Allah ibadahnya Allah tasyafi wasyifa alaihi wa bisyiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan semesta alam, dialah Allah yang mempertemukan kita di pagi hari ini. Takziah kami terhadap seluruh para guru yang hadir. Mudah-mudahan hamba yang belajar ini dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga mudah-mudahan makin semangat untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Allah yang mengenalkan dirinya kepada siapa yang dia kehendaki. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala wajib wujud, wajib ada sebelum kita ada, dan dialah yang awal. Allah Subhanahu Wa Taala Allah ya Allah, wahai yang pokok yang kekal abadi dan tidak akan rusak binasa, dan engkaulah ya Allah yang khalal badulil hawadisi. Engkaulah yang berbeda setiap apa yang terlintas di pikiran manusia, apa yang tergambar, terbayang, terhayal. Laisa kamitslihi, tidak ada serupa dengan Engkau ya Allah. Tetapi yang kami lihat, yang kami pandang, yang kami rasa adalah Hayyul Qayyum, adalah Engkau Maha Hidup, Engkau Maha Memelihara kami, Engkau adanya wajib wujud. Engkaulah ya Allah yang Maha Wahdaniyat, wahid, satu-satunya sifat yang memiliki sifat 20 yang memiliki nama-nama asma
menjadikan kepancaran Engkau yang Maha Basar, Engkau yang Maha Sami, Engkau yang Maha Kudrat dan Iradat, Maha Hayat, Maha Kalam. Engkau yang menjadikan kaki kami di atas sekarang ada sehingga nikmat berjalan ini atas Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tidak menjadikan kaki ini beserta gerak kaki berjalan dan bimbinglah ya Allah kaki kami ini ke jalan yang Kau ridhoi dunia dan akhirat. Dan kalau menjadikan tangan kedua belah tangan kami yang dulunya tidak ada sekarang ada, dan kalau menjadikan gerak tangan sehingga bisa kami mengangkat takbir dengan menyebut namamu yang membantu kami menjadikan gerak takbir di dalam solat kami dan mengucapkan Allahu Akbar. Allah lah yang mengangkat tangan kami ini ya Allah. Allah lah yang menolong mengangkat tangan kami ya Allah. Allah lah yang melempar waktu kami jumrah, melempar iblis bermacam lain. Allah lah yang melempar. Tiada lemparan hai Muhammad kecuali itu adalah lemparanku dalam Al-Quran. Dalam Allah ya Allah yang maha segala-galanya, yang maha mengurus, yang maha memiliki segala-galanya. Dan kami sebagai hamba-Mu ya Allah, sebagai hamba-Mu adalah sifat yang berlainan atas kekuasaan, iradat dan sifat maknawiyah yang Engkau panjatkan ke kami ya Allah. Kami adalah makhluk manusia yang harus berusaha karena kami bukan Tuhan, yang harus menyembah-Mu dengan sujud dan rukuk dan berdoa kepadamu, meminta rezeki yang cukup halal dan thayyibah, meminta sehat karena kami bukan Engkau ya Allah. Karena kami ini manusia, kadang sakit, kadang sehat, dan kadang senang, dan kadang gelisah, dan kadang susah. Dan kami ya Allah sebagai hamba-Mu ini selalu pengen minta bimbingan-Mu atas kudrat dan iradat-Mu ya Allah. Ma'asyiral jemaah subuh dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat ketuhanan yang Anda sebut tadi ada 20 sifat, yang 12 wajib sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maha kuasa, maha menentukan, maha kaya. Dan sifat manusia tadi kita bukan manusia, tentunya kita berhajat kepada Allah yang tadi kakinya ini sehat, kadang sakit, kadang sehat lagi, karena kita sadar bahwa kaki ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan perut kita kadang-kadang terasa mules, sakit perut, sakit la ilaha illallah. Perut ini kami bersaksi Allah kecuali perut ini adalah milik-Mu, jadi sekedak yang punya. Begitu juga jantung, leher, mulut, kepala, semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti cuma satu yang diminta Allah Subhanahu wa taala, Kau gunakan kemana tubuh yang aku ciptakan dan mana Engkau amalkan, mana Engkau gunakan, semua akan dipertanyakan oleh malaikat yang aku utus kepadamu. Ma'asyiral jemaah subuh rahimakumullah. 20 bagi Allah Subhanahu wa taala sudah setahun lebih kita mengaji, ya ada lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjut dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Asmaul Husna, nama baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada 99 nama dan ditambah satu yaitu namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ya Allah, yang kedua ya Rahman, ya Rahim, tiga ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar. Terakhir kita pelajari ya Wahab. Yang ketujuh adalah nama Allah ya Wahab, Allah yang
membentuk, merancang. Al-Musawwir Allah yang maha merupakan yang maha membentuk, mendesain, merupakan. Al-Ghaffar adalah Allah maha pengampun. Al-Qahhar adalah Allah yang maha memaksa. Ma'asirah jemaah subuh rahimakumullah, itulah sifat Allah dan nama-nama Allah yang sudah kita pelajari, yang sudah kita kaji. Mudah-mudahan nama-nama Allah ini bukan sekedar nama, kita amalkan di dalam setiap kehidupan kita beribadah. Contoh, alhamdulillah kita sudah ditakdirkan ibadah sholat subuh ini. Yang lain ibadah ini bisa kita lakukan karena Allah yang Wahhab, Allah yang Maha memberi hidayah kepada hamba-hambanya sehingga mereka bisa ditakdirkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, subuh berjamaah. Bukan tak kalah mereka yang untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah karena ada kegiatan atau pekerjaan syar'i yang mereka tidak bisa tinggalkan. Dan kita ditakdirkan untuk bisa melaksanakan sholat subuh, alhamdulillah. Syukur selalu istiqomah. Kalau juga kita ada halangan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita lakukan di rumah atau di tempat yang sudah ditakdirkan Allah, kita tetap selalu bersyukur. Baik syakatu la ilaha naku. Barang siapa bersyukur setiap keadaan, maka aman Allah tambah setiap keadaan. Rezeki Allah terlimpahkan kepada kita. Alhamdulillah, itu kajian kita semua ini. Mudah-mudahan kita bisa kembangkan atas apa yang anak sebut ke sifat Allah dan nama-nama Allah. Karena setiap manusia ini berbeda-beda, Allah sampaikan di dalam pemikiran agamanya, di dalam pemahamannya. Silakan untuk melaksanakan apa-apa yang sudah dikaji tentang kajian tauhid berdasarkan syariat ini. Mudah-mudahan menambah ilmu kita. Kalau ada perbedaan satu kita belajar, yang ini berarti menambah dua. Ada lagi pelajaran kita tauhid ini berarti menambah tiga. Tinggal kita pilih yang mana untuk itu. Silakan kita jalankan. Dijalankan dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amal yang kita lakukan, baik amal puasa, tidak bisa kita menahan puasa lama itu selain saum mundi. Puasa itu aku yang menahan. Kalau menurut tafsir tauhid, dan kamu yang menahan. Itu kalau dia sudah belajar tauhid. Kalau secara syariat kamu itu berarti puasa itu untuk aku Allah puasa itu. Kalau menurut kita tauhid, tak perlu Allah sholat kita, tak perlu Allah zikir kita, tak perlu Allah wirid kita, tak perlu. Kita lah yang perlu dengan Allah. Wa ma khalaqul insana wal jinna illa liya'budun. Tapi di zaman al-Arab, di zaman Al-Sari, surah Al-Arab 170, bahwa kita di zaman dulu itu sudah tenang. Tapi kita pengen minta muka bumi ini bersujud ribuan tahun di alam asyari dengan beriktikad bertauhidkan Allah, alasku birabbiku, benar kafir Tuhanmu, dan rubuh ribuan miliar itu menjawab qalu wala syahidina, kami bersaksi kalau Tuhan tiada Tuhan selain oleh Allah. Lalu selanjutnya cerita surat itu, ayat itu kita dimasukkan ke janin kita, seluruh kita dijukan berumur 4 bulan. Masuklah kita di ibu kita tidak tahu dan bisa pilih dan Tuhan. Setelah kita lahir, ambil baik kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kehidupan ini tidak diciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah. Yang kedua, Allah berfirman kepada kita di dalam surah Al-Mulk, bunyi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan aku akan menguji kamu dengan hidup ini datang akan kematian. Kematian itu bisa kita mati nyawa kita, bisa kita mati rezeki kita, bisa mati juga rezeki kita. Stop artinya. Dan aku akan menguji dengan amal-amalan yang soleh atau yang salah. Jadi kita ini diuji dengan amalan kita.
tauhid ini harus dibicarakan, harus dikembangkan di dalam diri kita. Sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah, sholat, puasa, wirid, zikir, sejauh mana pula kita mengenal Allah. Bukan tidak mungkin kita melaksanakan zikir, ibadah dengan lelah, tetapi semuanya itu balik ke diri kita, balik ke akuat kita. Tidak niat ujung-ujungnya nak mengenal bahwa ini rezeki dari Allah, bahwa ini kegagahan dari Allah, bahwa ini nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah. Itu saja yang saya mau ditanya. Silakan. Lanjut. Lanjut doa. Ada nak tanya ke, Pak? Tanya Ustaz. Tambah. Tanya. Ya, ada Pak. Yang nama-nama Allah itu lah ya. Ya. Apa ada yang di luar 99 itu? Kenapa tak tercantum termasuk di 99? Itu banyak nama-nama Allah yang lain. Al-Husna. Kan banyak nama-nama. Ya, nama-nama Allah. Iya. Ya, termasuk ya. Tidak termasuk di 99. Kenapa tak termasuk? Kenapa maksudnya? Pertanyaannya kenapa tidak termasuk di 99 nama-nama Allah? Iya. Dan ulama mengajar ini sekurang-kurangnya kita mengenal Allah ini 99 baik sudah cukup untuk kita jadilah. Tapi nama Allah ini kalau Anas Tawana ini pastinya ada 1000-an lebih. Jadi, nah belum mana catat kemarin tu ada kawan nanya, ada anak nombor ke 10 dia termasuk dari 99 nama Allah ini. Begitu juga sifat Allah, paling sedikit lah, paling dasar untuk kita kawan ini cukup 20 sifat wajib bagi Allah. Sebenarnya banyak sifat Allah itu. Seperti kalau nama Asmaul Husna ini Maujud, nah itu kan nama Allah itu Ma'bud, kan? Ma'bud, terus itu apa lagi itu? Nama-nama Allah ini banyak. Nah sekurang-kurangnya kita tuh jangan tak ada mengenal Allah, kita beribadah ini jangan sampai ibadah ini terkenang hanya kekuatan diri kita dewe. Mesti ujung-ujungnya kita balik ke Allah bahwa tadilah disebut tuh kita ini tidak punya apa-apa. Sehelai rambut pun dulu kita tak ganti, sehelai rambut kepala kita sekarang ada dan mengadu itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya sampai ke tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Dari 99 nama Allah dirangkum satu nama Allah yaitu Alif Lam Ha, Allah. Nama Allah itu yang pertama itu Allah, baru dijabat ke Ar-Rahman bisa nama Allah, Ar-Rahim bisa nama Allah. Ya. Jadi banyak sebenarnya nama-nama Allah itu tidak perlu 99. Tetapi ada di hadis Bukhari ini barang siapa hafal 99 dan mengamalkannya maka dia akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ini hafal be, ada yang mengatur ulama bukan hafal be, juga diamal ke seperti Allah, Innallaha As-Sami'ul Basir. Allah mendengar, Allah Maha melihat. Dan Allah Maha mengetahui bisik-bisikan hatimu malah. Wa asirru di surah Al-Mulk ayat 13. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qaulakum aw jaharu bi innahu alimun bizatis sudur. Allah Maha mengetahui wa asirru yang kau bisik-bisik di dalam hati, baik yang kau katakan maupun yang terlintas di hati, Allah Maha mengetahui semuanya itu. Nah, dengan kita tahu ini sifat Allah ni, sifat Asmaul Husna. Dengan kita tahu bahawa Allah tu mendengar, jangan kita nak ngomong kuah riba, misalnya usia begitu. Maman, awal lain ni kayak ini. Nah, ya Allah yang Sami Basir. Jangan ngerim kita dengan sifat Allah tadi. Itu pas kita ada kawan ngobrol. Nah di hati kita sama akal kita ni galak masuk ngobrol. Misalnya tengok makanan tu, makanan itu, macam awet tu, dah lemak batu pun boleh dia. Itu hati dia dulu Tuhan tak masuk. Nah Asmaul Husna inilah untuk kita supaya dia jadi zikir. Apa jenggot kambing, jangan makan darah tinggi. Sudah jadi Tuhan lah itu kambing itu darah tinggi. Tak boleh itu.
Yang boleh itu kalau hidup kambing ya rozak nikmat Allah. Kalau tak makan sudah tak usah makan karena aku tidak penyakit darah tinggi kan. Kalau makan dikit kembali dokter tak boleh air. Sakit itu dari Allah kalau tak apa-apa lah makan kambing darah tinggi. Dan Allah juga tak boleh. Karena itu sudah ada larangan dari dokter. Dokter itu ilmunya dari Allah juga. Nah, jadi ilmu syariat dan hakikat kita pasti itulah Asmaul Husna ini. Selain 99 yang secara dasar loh lebih sebenarnya dari 99 ini. Kira-kira ada lagi tanya? Boleh kalau hafal loh. Kalau lah hafal pakai amal ke. Amal punya tadi. Kita sakit nih. Sakit misalnya. Yang nyembuh itu Allah tetap. Tak boleh dokter. Tahu sakit yang nyembuh ke Allah. Berdoa ya Allah tunjuklah takdir aku sembuh ini syariat lewat siapa. Doa gitu. Kalau syariat lewat balik putih boleh minum tahu sembuh. Kita tak tahu kan. Tetapi tak boleh sifat Allah itu yang Syafi'i. Nah ada kata juga di sini. Ya Syafi'i itu sifat Allah Maha Penyembuh di 99 ini. Nah, kalau kita ngatur ke dokter itu nyembuh ke, obat ini nyembuh ke, doa ini nyembuh ke, berarti kita sudah syirik dengan dokter, dengan obat, dengan doa, dengan wirid. Nah, ngapa kita disuruh jalan ke berobat? Dengan berobat boleh, dengan doa boleh, tidak? Karena itu syariat Nabi. Dengan kita menjalan ke itu, kalau kita keluar duit kita itu disucikan Allah Subhanahu wa taala dan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang disyariatkan Nabi untuk berjalan ke itu. Tetapi tauhid ini untuk di dalam hati. Maka umum banyak tak tahu. Maka wong tauhid ini dia itu beramai-ramai dengan malaikat yang gaib dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesendirian itu adalah keramaian dia dengan Allah, malaikatnya, dan keramaian dia itu adalah kesendirian dia dengan Allah. Itulah zikir hobi namanya. Nah, ini termasuk zikir hobi. Fungsi 99. Jadi banyak tak ada 99 ya nama Allah. Lebih dari 99. Yang mana kita hafal sudah keluar ini pakai. Kita lagi zikir, pakai zikir ini memuji nama Allah. Zikirnya mulutnya ucap, misalnya zikir subhanallah, mulut ucap subhanallah, subhanallah. Nah pikiran kita teringat dengan masalah, misalnya saya minta dalam Allah tiada masalah ini Allah kecuali abwaab rahmah, kecuali pintu rahmat Allah di sana Allah. Nah itulah ya hayyu ya qayyum ada di sini. Allah yang maha hidup, yang maha gagah, yang bisa membantu menolong manusia. Itu ya hadis itu. Jadi di sini makanya nak kita hafal ke 99, tapi kalau lebihnya kita kaji lagi dan sifat Allah juga kita kaji. Lagi ada af'alnya, baru masuk ke zatnya. Zat itu sebenarnya tak boleh larang. Cuma kalau dah selesai ini, af'al sudah ini af'al, asma baru itu ke zatnya. Nah kalau lah tahu zatnya itu baru kita ibadah itu terasa nikmat. Nah cak haji lah biasa dulu kalau pelajar tauhid marifat. Ada tambah lagi? Ya maaf agak panjang jawabannya. Terus itu kadang tak do kenal dengan pertanyaan dengan jawaban. Karena anak itu pernah ditanya oleh kakak tuh, jak mana kau nanya ini jawab ini. Karena anak yang jawab ini supaya giring pikiran dia supaya tak ada kesana. Jadi seolah-olah tak ada kena. Jawaban itu tak pas, cuma digiring ke sini. Karena pikiran hati dia itu agak pelari ke sini kita giring. Dia memikir tu kalau belajar tauhid ini cak mana tentang Allah. Cak mana tentang Allah menyelesaikan makhluk, cak mana tentang Allah menjadi ini, cak mana Allah, cak mana Iran nyerang Israel, cak mana ya Allah, cak mana Allah terus. Dia tahu tu jalan-jalan ni. Iran Syiah itu kan, Syiah lah tu yang nyerang Israel itu. Kalau Syiah menang, dia ngambil Al-Aqsa juga. Nah itu yang sarung perang saudara. Itu Allah takdirkan untuk kesabaran bagi kita Sunni. Karena dia asyhadu anni Rasulullah. Azan dia itu. Karena dia imam dia tu Ali.
Itu bagi yang si A nya yang sesatnya Khawarij. Yang bawah dia itu dia tak mengakui Abu Bakar Khalifah kedua, harusnya Sayyidina Ali. Tak jadi juga Umar, tak setuju juga Umar, jadi tak setuju juga dia Utsman bin Affan, barulah Ali belakangan. Dia setuju. Nah, kelemahan si A ini, kalau dia imamnya ngomong tak setuju, dia galak halal darah dia. Nah, itu galak hukum bunuh diri. Itu bahaya si A. Kalau dia tak setuju, bunuh nembak. Kalau kita Sunni tidak boleh, silakan nembak, silakan ngebom, tapi pakai usul fikri, pemikiran. Itu jadi pemikiran kita tentang Tuhan, pemikiran kita tentang syariat hakikat, tentang ketuhanan ini boleh kita tanya ke, tak mungkin mentok tu, harus puas jawabannya. Itu. Ada lagi yang ditanya ke? Mudah-mudahan anak masih belajar juga ini. Pelajaran tauhid, anak dapat ini dari Ustaz Usni dulunya, ngajak tempat KZ Sukri, Pak Haji Majid juga belajar di rumah masjid ini juga dulu belajar. Lalu kita pernah ketua Irma, wakil Imam Jafala, dicantik ke Tuhan kepada ibadat berbagi ilmu tauhid ini. Masih ada setiap titik-titik yang ngajar ke tauhid macam ini sifat 20 dan asmaul husna. Ada juga langsung ke Allah, ada juga yang zikir-zikir itu ada boleh. Yang mana kita nyaman, belajar tauhid yang mana kita nyaman, yang mana kita sanggup ke. Yang penting wong kafir bae, mikir ke dunia bae, lagi nyaman bae tak hidup. Apalagi kita mikir ke yang memang jadi wong kafir, dari ke bumi, dari ke langit aja. Nah, insyaallah lah turun keamanan. Tidak di dunia ini, di akhirat kita sudah siap kembali kepada Allah. Habis mana jam 6? Nak solat subuh. Alhamdulillah sudah selesai masa jam 6. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kajian tauhid ini, kajian makrifat kepada Allah ini meresap di dalam diri kita. Selain kita menjalankan syariat, baca Quran dengan tajwidnya, terus itu melaksanakan sunnah Nabi, sedekah, terus itu berselawat, berzikir, silakan. Itu syariat semua. Keluar dari mulut, keluar dari tangan. Nah, yang keluar dari pikiran kita dan hati itu tidak bisa diamalkan dengan syariat, tetapi diamalkan dengan tauhid, yaitu lewat hati dan berpancar Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lewat sifat wudhu atau asmaul husna atau afal Allah, lakukan Allah di setiap makhluk ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, bila kami yang salah, cara yang salah, pemahaman yang salah, pemahaman yang sesat dari diri kami, keluarga kami, mana saja kami berada dalam fitnah akhir zaman, fitnah dajjal, fitnah yang majnun. Dan lindungilah diri kami dari paham yang sesat. Allah, para kami mengenal Allah, baik lewat teknologi, lewat buku, dan para lisan hamba-hamba-Mu, lewat membaca dan lewat yang kami berikan kami tuntunan kami Allah. Dan janganlah kami ingatkan kami juga ya dalam kehidupan dunia ini, karena kami ini manusia ya Allah. Rezeki kami ya Allah, rezeki cukup halal ya Allah. Banyak tahu kami banyak sehat, berilah ibadah di sisi-Mu. Dan yang masih sakit, orang tua kami, istri kami, anak kami, keluarga kami, mohon kesembuhan ya Allah dengan nama-Mu, asma-Mu ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Anta Syafi kashifa alaihi wa dirusakoma wa nashisbi. Anta Syafi kashifa alaihi wa dirusakoma. Allahumma salli ala nuril anwar, sirril asrar, diryatil afiyat, billahi wa bilasad, Sayyidina Muhammadin Mustafa, alil adhar, asmul aqiyat, ala ni'amil lailal qali. Ya Allah yang maha melihat, yang maha mengetahui bisik-bisik hati yang kami ya Allah. Kalau dosa dan kesalahan maksiat kami terdahulu maupun sekarang ya Rabb, yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dan dosa dan kesalahan hilang. Kedua orang tua kami baik
kami ya Allah, jadikanlah kubur sebagai taman-taman surga yang telah dari neraka, termasuk yang berpartisipasi di Allah ini Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa tahrim ajrahum wa lam tahtina ba'dahu wa fir lana wa lahum rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin foto.